Kami bersyukur ya Tuhan buat hari ini. Sekali lagi kami ingin merayakan kasih setia Tuhan di tengah kami. Kau telah mengawali segala sesuatunya, menyertai bahkan sampai di titik ini. Kami bisa merayakan ulang tahun ketiga dari jemaat komunitas di Kelapa Gading. Kami ucapkan syukur itu semua karena kebaikan Tuhan, karena karyamu. Kau sendiri yang punya ide, kau sendiri yang membuatnya jadi dan bergerak berkarya di tengah kami. Kami ucapkan syukur ya Tuhan untuk kasih setiamu. Berbicara kepada kami, berkati kami dan hati kami dengan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami melalui lidah bibir hamba-Mu. Sampaikan sabda-Mu. Kau berbicara dari person ke person, dari pribadi lepas pribadi, secara personal. Kau punya message, kau punya rema. Kau berbicara kepada kami. Urapi hamba-Mu, biar karena bukan karena kepandaian fasih lidah, tapi lebih karena urapan Allah bekerja di tengah kami. Tuhan berbicara kepada umat-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus, semua yang antusias katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Jangan duduk dulu, tengok kanan kiri muka belakang dulu, katakan sama-sama happy anniversary, minimal 3 orang. Haleluya. Anda boleh duduk kembali, sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yes. Sukacita bisa kembali melayani di GMS Kelapa Gading. Saudara, jarang-jarang saya khotbah. Kalau nggak salah tahun ini saya dapat jatah cuma 2 kali ya. Itu minggu ya. Sempat hari minggu ya. Dan saya bersyukur hari ini kita bisa merayakan tahun ketiga. Saya berdoa dan sekaligus saya ingin memberikan Anda mandat. Saudara, Anda bertanggung jawab untuk merintis beberapa gereja lokal yang baru. Yaitu ada di Kemayoran, lalu di Jakarta Timur, itu bagian Anda, bukan bagian CP. Termasuk bisa jadi mungkin di Bekasi Barat. Oh, Harapan Indah, itu Bekasi apa itu? Ya, itu tanggung jawab Anda. Jadi Anda harus merintis, kalau nggak tahun ini berarti tahun depan. Amin. Oke, saudara, saya sepanjang hari ini khusus khotbah, karena ini ulang tahun gereja, maka saya merenungkan kemarin sepanjang hari khotbah tentang surat Yohanes kepada ketujuh jemaat. Itu adalah wahyu yang dia terima. Jadi sebetulnya Yohanes ini dulu berjemaatnya itu di Efesus. Gereja Efesus yang dirintis oleh Paulus. Ya, Ibu Yesus juga menurut beberapa penafsir itu, menurut beberapa sejarah itu juga tertanamnya di gereja lokal Efesus. Kemudian Yohanes ditangkap, dibuang di Pulau Patmos. Kemudian dia mendapat wahyu tentang gereja-gereja. Makanya ada kitab wahyu. Salah satunya yang terkenal itu adalah surat kepada ketujuh jemaat. Kita perlu mendekati kitab wahyu itu dengan respon atau pendekatan yang berbeda. Banyak orang itu gak suka belajar kitab wahyu karena memang kitab wahyu ini banyak berisi simbol-simbol. Nah, yang membuat kita salah adalah ketika kita berusaha memecahkan kode-kode rahasia, akhirnya kita jatuh dalam teori konspirasi. Kapan Yesus datang, lalu apa tanda-tandanya, siapa antikristusnya. Banyak orang-orang Kristen akhirnya terjebak kepada itu, lalu mereka ketakutan sendiri. Dulu antikristusnya dikatakan itu si A, si B, si C. Saudara, terus dari zaman ke zaman itu menebak-nebak. Saya mau kasih tahu, Anda nggak perlu nebak pun antikristus pasti datang. Dan kalaupun antikristus datang di zaman kita hidup, Anda pasti akan tahu pada waktunya. Tapi kalaupun dia nggak datang semasa kita hidup, tahukah saudara, roh antikristus itu sudah merajalela di mana-mana. Segala sesuatu yang bertentangan dengan Kristus itulah antikristus. Jadi daripada Anda berusaha memecahkan, mendekati kitab wahyu itu seperti ada kode rahasia yang harus dipecahkan, lebih baik Anda memandangnya dengan kacamata atau pendekatan yang berbeda. Jadikan kitab wahyu itu sebuah cermin. Ujung dari kitab wahyu itu memang berisi simbol, tapi itu bicara mengenai hubungan kita dengan Tuhan. Bicara mengenai pribadi Yesus, ujung-ujungnya itu mereveal, menyatakan siapa Yesus. Dia adalah pribadi yang ada di sepanjang sejarah dan di ujungnya dia itu terbukti bahwa dialah yang mengendalikan segala sesuatu. Katakan amin. Segala sesuatu itu akan fall into place. Semuanya itu akan terjadi menurut
yang memang sudah dinubuatkan. Cuman itu kok, ujungnya kalau kita melihat kitab Wahyu itu berisi mengenai suara Tuhan atau mereveal tentang hati Tuhan yang mengejar kita. Di surat ke-7 jemaat ini, Anda akan menemukan yang pertama-tama Tuhan itu akan mereveal pribadinya. Persis seperti yang terjadi di gereja lokal tersebut. Di kitab Efesus, dia mereveal bahwa akulah yang memegang ketujuh bintang dan ketujuh kaki Dian. Sebagai lambang bahwa aku ada di dalam gereja, aku hidup di dalam gereja. Di ibadah kedua, saya ngomong tentang Smyrna, gereja yang menderita. Dia memperkenalkan dirinya sebagai akulah yang awal dan yang akhir. Akulah yang telah mati dan bangkit. Dengan kata lain, Yesus yang sama ini, dia pernah mengalami penderitaan bahkan sampai mati, tapi dia menang dan hidup. Katakan amin. Yang awal dan yang akhir itu berarti dia selalu ada di masa lalu bersamamu. Dia selalu ada di masa kini bersamamu. Dan yang akan datang dia akan selalu ada bersamamu. Dengan kata lain, aku ada bersamamu sekalipun engkau menderita. Karena gereja Smyrna itu adalah gereja yang mengalami penderitaan. Kali ini saya akan bicara mengenai, coba ditunjukkan, oke, Pergamus atau Pergamum itu dalam bahasa Inggrisnya. Ini apa ini? Ternyata ini adalah gereja yang kompromi. Di ibadah keempat, Tiatira, gereja yang korup atau mentoleransi dosa. Membiarkan dosa. Mirip-mirip dengan Pergamus, tapi kalau Pergamus itu kompromi. Nanti saya akan jelaskan perbedaannya. Di umum 5 itu Sardis, gereja yang mati atau gereja yang kelihatannya hidup, tapi sebetulnya mayat hidup atau mati. Di balik semuanya itu, saudara akan menemukan ada bagian di mana Tuhan itu memuji gereja tersebut, tapi ada bagian Tuhan mencela. Sama seperti kita. Kalau Anda jadi pemimpin, saudara, Anda perlu belajar untuk memuji atau memberikan semangat. Katakan amin. Makanya untuk GMS Kelapa Gading saya akan memberikan pujian. Terima kasih Anda menjadi gereja yang mau dimuridkan. Terima kasih Anda sudah menjadi gereja yang memberi diri. Gereja ini gak mungkin bertumbuh hanya karena 1-2 orang. Tapi karena ada ratusan volunteer yang mau memberikan diri. Gereja yang mau mengundang, gereja yang mau memenangkan jiwa. Makanya Anda juga bertumbuh secara jumlah, bukan hanya kapasitas. Bukan hanya kualitas, tapi juga kuantitas. Makanya saya percaya betul bahwa Anda akan bermultiplikasi. Harapan saya kita akan ada GMS Kemayoran. Ya, walaupun dekat, gak apa-apa. CP pun dekat sama Pluit, CP juga dekat sama Puri. Gitu ya, kita akan buka di situ. Kita juga akan buka di Jakarta Timur. Saudara, Jakarta Timur itu menurut beberapa orang itu daerah yang tandus. Mirip seperti Jaksel. Saudara, tapi hari ini kita sudah buka Jaksel. Jumlahnya mungkin gak sebesar Kelapa Gading. Walaupun gedungnya segede Gaban. Ya, gedungnya gede banget saudara ya. Tapi jemaatnya gak segede saudara, Kelapa Gading. Saya percaya betul kalau Anda terus menjadi jemaat yang memberi, mensupport, mau berbagi Yesus kepada banyak orang. Saya percaya Anda akan bermultiplikasi bukan hanya bertumbuh. Amin saudara. Jadi ada bagian yang dipuji Tuhan, tapi ada bagian yang dicela sama Tuhan. Di dalam kehidupan ini kalau kita dipuji itu memberikan kita semangat. Tapi kalau Anda ditegur itu mendewasakan Anda. Jadi harus seimbang. Ada bagian yang dipuji, itu seperti Anda makan ikan, makan dagingnya. Teruskan yang dipuji itu. Tapi kalau Anda ketusuk duri, buang durinya. Bagian-bagian yang dicela Tuhan jangan dilakukan. Saudara, nah coba kita langsung aja belajar, kita baca ayatnya. Wahyu pasal 2, kita baca ayat yang ke-12 sampai 17. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus. Malaikat ini simbol dari pemimpin rohani atau gembala atau pemimpin-pemimpin yang ada di dalam jemaat Pergamus. Ingat ya, ini gereja yang betul-betul eksis.
Ini gereja yang real. Ada jemaatnya dan ada gembalanya. Walaupun sekarang tinggal fosil, tinggal peninggalan-peninggalan. Saudara, tapi zaman itu real. Gereja Efesus jemaatnya 60.000. Saudara, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat tahta iblis. Dan engkau berpegang pada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Tadi ada pujian, sekarang ada keberatannya. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang pada ajaran pengikut Nikolaus. Jadi ada dua ajaran. Yang pertama ajaran Bileam, yang kedua ajaran Nikolaus. Sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang di mulutku ini. Perhatikan, ini serius loh. Tuhan sendiri akan menentang, Tuhan sendiri akan memerangi. Saudara, siapa bertelinga hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang ada tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh orang yang menerimanya. Kota Pergamus seperti kota Efesus dan Smyrna itu adalah kota yang indah, kota yang cukup makmur dan cukup menjadi pusat perdagangan. Bahkan dikatakan di sana itu juga ada gubernur yang memerintah menjadi pusat pemerintahan. Sayangnya saudara, pada zaman itu pemerintahan Romawi itu betul-betul menjalankan pemerintahan yang betul-betul pemerintahan yang menggalakkan penyembahan berhala. Kota Pergamus ini kota yang multi religion. Saudara, ada beberapa kepercayaan penyembahan berhala di situ, termasuk penyembahan kepada kaisar. Anda harus tahu Romawi pada zaman itu, saudara, mereka itu salah satu penyembahannya itu adalah penyembahan kaisar. Makanya jemaat di Smyrna itu menderita. Kenapa? Karena pemimpinnya itu betul-betul minta seluruh rakyat di region dia itu menyembah. Itulah sebabnya terjadi penganiayaan khususnya di Smyrna. Dan bukan hanya itu, di Smyrna yaitu ibadah kedua tadi, saudara, beberapa orang Kristen itu dianiaya bahkan mengalami diskriminasi. Itulah sebabnya mereka itu miskin, karena mereka betul-betul dibedakan. Mereka hanya bisa menjadi buruh kasar, mereka nggak bisa menempati posisi-posisi strategik karena memang aturan, karena mereka banyak orang-orang Kristen menolak penyembahan berhala. Kalau mereka mau menyembah kaisar, mereka mungkin akan dapat kemudahan-kemudahan. Jadi betul-betul real, saudara. Di Pergamus ini mirip-mirip. Makanya di Pergamus ini dikatakan apa, saudara? Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat tahta iblis. Kenapa Pergamus itu dikatakan sebagai tahta setan atau tahta iblis? Alasan pertama, karena di situ itu ada altar penyembahan untuk Zeus. Sangat besar. Yang kedua, pemerintahannya memang menggalakkan penyembahan kepada kaisar. Yang ketiga, saudara harus tahu di Pergamus itu ilmu medisnya itu maju dan di situ juga ada kuil penyembahan kepada dewa Asklepius yang ada simbolnya ular gitu loh, tahu ya? Yang hari ini dipakai dalam lambang kedokteran itu. Ya, pada zaman itu lambangnya adalah ular yang dalam Alkitab, bahkan di dalam kitab Wahyu, ular itulah si Satan tua. Jadi betul-betul budaya pada zaman itu sulit bagi orang Kristen untuk hidup. Ada banyak distraction, ada banyak gangguan. Bedanya di Smyrna, kalau di Smyrna itu betul-betul ditindas, kalau di sini
penderitaannya tidak sehebat jemaat di Smyrna atau gereja Smyrna. Tapi di sini godaannya itu sama seperti kayak kita hidup di kota megapolitan. Orang-orang Kristen di situ itu dipenuhi dengan godaan-godaan ya, di sisi finansial, di sisi entertainment, di sisi penyembahan berhala, termasuk saudara perzinahan, dosa-dosa seksual itu di situ diumbar, Bapak Ibu. Mirip-mirip dengan kebudayaan pada zaman kita sekarang. Anda bisa terasa sulitnya untuk menjadi orang Kristen yang lurus, yang kudus. Baik di dalam dunia bisnis ataupun di area kekudusan pribadi. Karena ada banyak godaan, Bapak Ibu. Nah, makanya gereja Pergamus ini, saudara, yang terutama mereka itu tidak menderita penganiayaan. Tapi ternyata musuh utama di dalam gereja Pergamus itu adalah kompromi. Demikian rupa real tantangan yang mereka hadapi. Sehingga terjadi banyak kompromi di situ. Itulah sebabnya, saudara, pertama kali Tuhan memperkenalkan dirinya itu dengan kata, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam bermata dua. Pedang itu lambang dari otoritas, pedang itu lambang dari sebuah wewenang yang dijalankan. Saudara, karena pada zaman itu, seolah-olah pedang itu juga lambang dari firman, sang firman itu sendiri. Dia menyatakan dirinya, Tuhan itu menggambarkan dirinya. Kalau Anda baca di dalam Wahyu pasal 19, saudara, Yesus itu dikatakan dialah hakim, dialah yang setia. Digambarkan sebagai seseorang yang membawa pedang dan menyala-nyala, dialah hakim. Dia bukan hanya anak domba yang lemah. Dia bukan hanya bayi yang di dalam palungan. Tapi dia itu memerintah dengan otoritas. Makanya kita harus mengenal dia dengan utuh, katakan amin. Dia datang dengan apa, saudara? Dengan memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, kata firman Tuhan. Dialah yang menghakimi. Dia bukan hanya Tuhan yang digambarkan dalam dalam painting-painting itu begitu ramah, begitu lembut, begitu manis. Tapi kalau Anda baca di kitab Wahyu, saudara, matanya bersinar, membara seperti api. Saudara, dialah panglima bala tentara sorgawi, dialah raja segala raja, dialah sang hakim, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin. Dia bukan hanya anak domba Allah yang dalam tanda kutip gentle, tapi dia juga singa dari Yehuda. Dialah sang hakim itu sendiri. Saudara, Bapa menyerahkan penghakiman itu di tangan Kristus. Lalu dikatakan begini, saudara, dia dipuji. Engkau diam di tahta iblis dan engkau berpegang kepada namaku. Engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Juga tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia, yang dibunuh, yang menjadi martir. Saudara, di hadapan kamu di mana iblis diam. Jadi kota Pergamus itu dikatakan tahta iblis. Kota Pergamus itu mungkin saya bisa katakan itulah Sin City, kota dosa. Penuh dengan godaan, tempat di mana iblis itu sepertinya bertahta atau bercokol. Bapak Ibu, kalau Anda lihat dunia zaman sekarang ini, kebudayaan zaman sekarang ini makin menjadi-jadi. Anda bisa melihat, Anda seolah-olah bisa melihat tanda-tanda kerajaan iblis itu dimanifestasikan. Hari-hari gak semakin mudah. Saudara, hari-hari gak semakin gampang. Atmosfer duniawi itu selalu akan menarik orang untuk menjauh dari Tuhan. Menarik orang untuk hidup di dalam dosa. Hari-hari ini ada banyak kebingungan, bahkan kebingungan sampai kebingungan gender. Banyak negara hari ini mengikuti Thailand. Saudara, sudah mulai melegalkan yang namanya pernikahan sejenis. Dulu begitu tabu, sekarang itu jadi sepertinya lumrah. Lama-lama, saudara,
Sesuatu yang dulu kita anggap nggak bisa. Saudara, baru kemarin saya ada jemaat yang memang suka pulang pergi karena punya rumah di Singapura. Ketika makan bareng, saudara, dia ngomong saya barusan habis olahraga, terus saya pergi ke onsen. Onsen itu, saudara tahu ya, onsen itu tempat berendam ala-ala Jepang begitu. Ya biasanya ya itu semua cowok semua. Dan biasanya ya memang nggak pakai pakaian lengkap di situ. Rupa-rupanya dia melihat ada pemandangan laki-laki dengan laki-laki yang sentuhannya, gerak-geriknya itu sudah tidak lagi appropriate. Sehingga dia cepat-cepat, dia takut, dia cepat-cepat lalu dia keluar. Saudara, bahkan sesuatu yang dulu kita anggap, gak lazim. Sesuatu yang mungkin kita anggap, gak senonoh atau jijik 10 tahun, 15 tahun yang lalu. Sekarang jadi biasa. Saudara, kenapa? Karena memang dunia ini sekarang sudah berada di bawah otoritas setan. Kalau kita nggak hati-hati, kita bisa hanyut ikut arus atau drifting. Katakan drifting. Drifting itu bukan ngepot-ngepot, bukan. Saudara, kita akan hanyut ke bawah arus. Itulah zaman dunia ini. Makanya Tuhan melalui surat ini masing-masing spesifik kepada gereja. Dia berkata mana yang paling penting, mana yang menjadi suaranya perlu kita perhatikan. Ketujuh surat itu perlu kita perhatikan, harus jadi cermin bagi kita. Kita harus izinkan Tuhan berbicara atas kehidupan kita, gerejanya. Katakan amin. Saudara. Nah, kira-kira apa pesan Tuhan? Coba kita next, kita baca di ayat keberapa tadi? Ayat yang ke berapa? 14. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam. Oke, sebelumnya saudara. Sebelumnya ayat 13 saya belum kupas. Coba saudara bukakan poin pertama. Saudara, jangan kompromikan kerendahan hati Anda. Di ayat 13. Dikatakan di situ, aku tahu di tempat di mana engkau tinggal, yaitu tahta iblis. Katakan tahta. Tahu nggak iblis pertama kali jatuh itu karena apa? Dosanya kesombongan. Dia ingin bertahta mengatasi yang maha tinggi. Bahkan dosa Adam dan Hawa jatuh itu juga tipuannya juga sama. Tipuannya itu bukan kenikmatan. Tapi tipuannya yang pertama-tama itu adalah kesombongan. Iblis berkata, kalau kamu makan buah ini kamu akan menjadi seperti Allah. Persis seperti kejatuhan dari iblis itu sendiri, ingin menyamai yang maha tinggi. Kamu akan jadi seperti Tuhan. Dan kamu gak akan perlu lagi Tuhan untuk mengetahui mana yang jahat, mana yang baik. Karena selama Anda gak makan buah ini, kamu jadi Tuhan bagi dirimu sendiri. Engkau bisa hidup terpisah daripada Tuhan. Kau bisa hidup mandiri atau independen daripada Tuhan. Kau tidak perlu lagi bergantung kepada Tuhan tentang mana yang jahat dan mana yang baik. Kalau kamu makan buah ini, kamu akan punya hikmat dan kamu akan menjadi seperti Tuhan. Membedakan mana yang jahat dan mana yang baik. Jadi yang diserang itu adalah pertama-tama adalah ini bicara tentang kesombongan. Yang mengatakan bahwa aku gak perlu Tuhan, aku bisa mandiri, aku bisa independen. Bahkan untuk mengetahui mana yang buruk, mana yang baik. Aku gak perlu Tuhan, aku cukup makan buah ini, aku jadi seperti Tuhan. Saudara. Itulah sebabnya kompromi yang pertama yang perlu Anda hindarkan adalah jangan kompromikan kerendahan hati saudara. Katakan amin. Karena kesombongan itu menghancurkan. Pernahkah Anda melakukan sesuatu, kalau saya hari ini noleh ke belakang, ada titik-titik di mana saya melakukan hal-hal yang saya sesali itu karena sombong. Ada hal-hal yang bisa menghancurkan kita itu akarnya kesombongan. Saya pernah khotbah di sini.
Ciri-ciri orang yang sombong itu apa sih? Sederhana. Itu bisa kelihatan dari Anda itu selalu merasa benar. Atau merasa paling benar. Hati-hati di dalam hubungan suami istri. Ya, egois dan sombong itu akan berjalan beriringan. Kenapa? Karena orang yang sombong pasti egois. Orang yang egois itu pasti sombong. Makanya dua hal ini, kesombongan dan mementingkan diri sendiri, itulah yang menjadi akar dari banyak dosa atau kejahatan. Bukan hanya cinta uang. Di mana ada mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan. Saudara, di mana ada kesombongan, di situ ada, saudara, kekacauan. Dan disitulah banyak perbuatan jahat. Saudara, orang yang sombong pasti dia egois. Orang yang egois pasti sombong. Karena ini adalah seperti kaki kanan dan kaki kiri. Dua-duanya saling support. Saudara. Nah, itulah sebabnya hati-hati. Di dalam perjanjian baru, saudara, kitab Yohanes mengatakan ada 3 hal yang merupakan persahabatan dengan dunia. Kalau engkau menjadikan dunia ini sahabatmu, engkau menjadi musuh Allah. Apa itu? Keinginan mata, keinginan daging, sama apa saudara? Keangkuhan hidup, katakan keangkuhan hidup. Kenapa kok pakai dikatakan keangkuhan hidup? Yesus pun dicobai dengan hal yang sama. Yesus dicobai, yaitu pencobaan kedua, yaitu Yesus diangkat ke tempat yang tinggi. Saudara, di bubungan bait suci. Sambil berkata, kalau memang engkau anak Allah, ada tertulis loh. Iblis itu pakai firman loh. Mengutip dari kitab Mazmur. Kalau nggak salah itu Mazmur 91 kalau nggak salah. Tentang perlindungan Tuhan. Kalau kamu jatuhkan dirimu, Alkitab berkata malaikat-malaikat Tuhan akan menatangmu. Lalu apa namanya, relevansinya dengan hubungan bait suci itu apa sih? Begini loh. Kalau Yesus itu menjatuhkan diri seperti nasihat setan di hubungan bait suci, tahukah hubungan bait suci itu ramai dengan orang. Disitulah berkumpul para imam-imam ahli-ahli Taurat yang selama ini menggugat Yesus, berdebat dengan Yesus, nggak percaya Yesus itu Mesias. Apalagi di situ ada banyak orang pergi ke sana untuk berziarah atau beribadah. Jadi dengan kata lain kalau Yesus menjatuhkan diri lalu ditatang sama malaikat, Yesus gak perlu lagi berdebat, orang pasti tahu ini Mesias. Yang disentuh apa? Pride-nya. Saudara, itu namanya keangkuhan hidup. Yesus gak perlu lewat jalur salib. Saudara, gak perlu repot-repot berdebat, banyak orang gak percaya, digugat terus. Saudara, banyak orang skeptis khususnya orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Coba kalau Yesus jatuh terus tiba-tiba landingnya itu seret gitu ya. Di depan banyak orang. Orang langsung, wah inilah Mesias. Yesus itu langsung digotong-gotong. Langsung semua orang percaya. Tapi itu jebakannya apa? Godaannya itu bicara soal keangkuhan hidup. Makanya manusia menyembah status, menyembah prestis, menyembah saudara status tertentu, ingin perlakuan tertentu. Karena apa? Yang dikasih makan itu apa? Pride. Saudara, itulah yang membuat iblis jatuh. By the way, iblis jatuh itu Tuhan gak perlu perang sama iblis. Memang di kitab Wahyu dikatakan malaikat itu perang ya, ada peperangan rohani. Tapi itu malaikat, bukan Tuhan, karena iblis bukan tandingannya Tuhan. Ya, begitu Tuhan berkata, begitu iblis memberontak, Tuhan itu langsung berkata bahwa kamu jatuh. Detik itu juga dikatakan iblis jatuh seperti seperti kilat. Dengan kata lain, setan itu bukan tandingan atau lawan setaranya Tuhan. Kalau memang ada peperangan rohani itu malaikat-malaikat. Iblis itu tidak maha kuasa, dia itu ciptaan, Tuhan itu pencipta. Jadi gak matching saudara, katakan gak matching.
Jadi sebetulnya itu bukan lawan tandingnya Tuhan. Dengan kata lain maksud saya itu begini loh, iblis itu gak maha kuasa. Jangan Anda takut, katakan amin. Tapi senjatanya iblis itu tipu daya atau tipu muslihat. Saudara, dia tahu bahwa manusia ini masih punya tabiat-tabiat itu. Makanya dia itu tahu bagaimana memberikan umpan yang pas untuk Anda. Ya, kalau saya noleh ke belakang itu kadangkala saya juga diuji di area-area ini, saudara. Ya, satu ujiannya ya satu kali pernah dibuat jengkel sama security, mau keluar dari parkiran malah gemboknya malah itu rantainya malah di ini. Saya pindah jalur lagi ditutup malahan. Loh, saya kok malah nggak dilayani? Nah, waktu itu saya terus terang jengkel, ini kejadiannya sudah lama. Ya 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu. Jengkel, saudara. Itu kayak seolah-olah mau keluar, kamu nggak tahu ya siapa saya, padahal saya bukan siapa-siapa. Tapi kadang itu muncul, itu namanya apa, saudara? Angku kan. Tapi untung nggak terucap, saudara. Makanya hati-hati. Ada satu momen setelah pandemi itu saya diundang pelayanan, ya sebuah persekutuan atau apa, by Zoom. Lalu saya diperkenalkan, pembicara hari ini itu Pendeta Fuji Harsono, mengembalakan jemaat 2.500 jemaat. Padahal waktu itu sudah 15.000 jemaatnya. Tiba-tiba muncul, salah ini. Muncul keinginan untuk mengkoreksi, tapi puji Tuhan saya menang waktu itu. Saya enggak koreksi apapun. Itu yang disenggol itu apa, saudara? Pride. Itu yang disenggol, pride. Sometimes kita ini ada ujian-ujian. Pernah saya disenggol itunya, pernah gagal, pernah. Cepat-cepat Anda harus bereskan. Ya waktu itu saya gagal, saya kan sempat jengkel sama satpam itu, pulang saya nggak damai sejahtera, saya kayak dikejar Tuhan begitu. Ini saya datengin, saya minta maaf sama orangnya. Saya kasih pemberian, Pak maaf Pak saya yang salah tadi. Kenapa? Ternyata saya parkir di tempat vale, saudara. Pantesan ditutup sama dia. Saya merasa, saya nggak tahu itu tempat vale. Saya merasa jengkel kok ini, karena dia juga wajahnya itu tidak menyenangkan sama sekali, saudara. Saya punya banyak pembenaran tapi Tuhan kejar, kamu sombong. Titik, saudara. Makanya jangan kompromi dengan yang namanya kesombongan. Orang sombong itu selalu merasa benar. Kalau orang egois itu merasa semua aku. Sepertinya aku matahari semua itu berputar di dalam mengelilingi aku. Anda jadi center, Anda jadi pusat. Aku, diriku, kebutuhanku, perasaanku, itu egois. Semuanya tentang aku, I, me, myself. Aku, diriku, dan saya. Aku, saya, diriku. Itu namanya keakuan, itu egoisme. Tapi kesombongan itu selalu merasa benar. Makanya hati-hati kalau Yesus itu memperingatkan, satu kali ada orang datang di bait suci, lalu merasa benar, Tuhan memberikan sebuah perumpamaan, ada orang datang berdoa dengan tangan menengadah, terima kasih Tuhan, aku memberikan persepuluhan, aku memberikan ini, aku melakukan kewajibanku begini-begini. Tidak seperti orang di sebelahku. Orang di sebelahnya itu merendahkan hati, tertunduk memukul diri, berkata aku orang berdosa. Manakah yang dibenarkan sama Tuhan? Orang yang merendahkan dirinya. Itulah gambaran dari orang yang selalu merasa benar. Makanya orang yang selalu merasa benar itu susah minta maaf. Betul atau betul? Susah, saudara. Kenapa kok saya tahu susah? Karena saya pernah ngalami orang kalau egonya ketinggian susah minta sorry. Kenapa? Dia yang salah, aku yang paling benar. Betul atau betul? Kayak nggak tahu aja. Itu ada dalam diri kita. Namanya kesombongan. Saudara, kita itu merasa semua paling tahu. Semua pendapat kita benar.
ngomong tentang politik itu pernah nggak ketemu sama orang itu ngomong panjang lebar kayak dia yang paling benar. Tentang ini, tentang itu, padahal itu kan semuanya teori kan. Belum tentu benar. Tapi kayaknya itu yang paling benar. Saudara, hati-hati. Saudara, apalagi kalau itu dibungkus bentuknya itu rohani. Makanya itu paling susah dideteksi, itu namanya sombong rohani. Saudara, kayak gini loh, sombong rohani itu kayak gini. Duh, aku bersyukur ya, aku kok rendah hati. Ya, untung ya saya itu rendah hati, saya nggak suka gosipin orang. Ya nggak kayak orang-orang itu suka gosip-gosip. Tuhan untung ajar saya untuk menjadi rendah hati. Anda menyombongkan kerendahan hatimu di hadapan orang. Itu seperti Anda di Monas, Anda ngomong aku rendah hati. Anda merendahkan diri di atas gunung yang tinggi. Tercover, susah dideteksi. Karena apa? Dibungkus kerohanian. Nah itulah dosanya orang-orang Farisi. Merasa paling benar, merasa paling suci, merasa paling gak berdosa. Hati-hati saudara, itu susah dideteksi. Saudara, merasa paling benar, katakan merasa paling benar. Satu kali Raja Nebukadnezar dapat mimpi, mimpinya itu pohon besar dicabut. Dia jadi gelisah, singkat cerita dipanggillah Daniel. Karena ada seseorang yang penuh dengan roh Allah di dalam kerajaannya, dipanggillah Daniel. Banyak orang gak bisa menafsirkan, lalu Daniel menafsirkan. Maksudnya itu adalah, Tuanku itulah pohonnya itu. Dengan kata lain, Tuanku kalau tidak bertobat, Tuanku akan dicabut, lalu Tuanku akan hidup seperti binatang, kehilangan akal sehat selama 7 masa. Singkat cerita, Nebukadnezar bukannya bertobat, 12 bulan kemudian setelah mimpinya itu ditafsirkan, dia berdiri di atas sotoh, memandang kerajaan Babel. Dia ngomong begini, bukankah ini Babel yang kubangun dengan kekuatanku, yang kubangun untuk kemuliaanku, menjadi Babel yang besar ini. Belum selesai dia ngomong, saudara, dia langsung kehilangan akal sehatnya. Dia hidup di padang seperti binatang selama 7 masa. Sampai dia mengakui bahwa segala sesuatu, kuasa kemuliaan itu datang dari atas, itu dikaruniakan. Baru balik akal sehatnya. Saya mau tanya, Anda perlu dihancurkan dulu baru mengakui segala sesuatu dari Tuhan? Saudara, makanya hati-hati kalau Anda ngomong, kalau bukan aku yang pintar kerja, mana bisa keluargaku dihidupin, adik-adikku bisa tak sekolahin. Kalau bukan aku yang pintar bisnis, pintar cari duit, hati-hati. Makanya Ulangan 8 khotbah perpisahannya Musa terhadap bangsa Israel sebelum dia itu pergi. Dia ngomong, ingatlah akan Tuhan, jangan lupa kalau kamu sudah berhasil, itu bukan karena kamu dan bukan karena jasamu. Kalau kamu jadi kaya di tanah perjanjian nanti, itu karena Tuhan memberimu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Kalau Tuhan gak memberkati, kamu gak mungkin bisa sukses hari ini. Kalau kamu sukses itu karena Tuhan memberkati. Kalau engkau pandai, Tuhan memberikanmu kepandaian dan hikmat. Kalau hari ini engkau bisa mencapai sesuatu di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, di dalam dunia ini, itu karena Tuhan memberkatimu. Makanya hati-hati, kita gak boleh curi kemuliaan Tuhan. Kita gak boleh sombong, seolah-olah kita bisa hidup tanpa Tuhan. Sia-sialah kita membangun rumah kalau Tuhan tidak memberkati, kalau bukan Tuhan yang membangunnya. Sia-sia kita berjaga-jaga sampai malam. Karena apa? Berkat Tuhan itu diberikan pada waktu kita tidur. Dengan kata lain, Tuhan yang memberikan kita restu dan blessing. Kalau hari ini Anda sukses, itu semua karena Tuhan. Katakan amin. Nah, Nebukadnezar berkata, karena aku, karena kekuatanku, karena kemegahanku, ku bangun Babel yang penuh dengan kebesaran ini. Hati-hati. Kalau sudah kebanyakan kukunya itu hati-hati. Ya, gampang kalau Anda ngobrol sama orang, kalau orang itu senternya dirinya ngomong menceritakan ku itu lebih banyak, hati-hati.
Saudara, ada amin? Yang kedua, saudara, jangan kompromikan, coba buka. Penyerahan diri Anda sepenuhnya kepada Kristus sebagai Tuhan. Coba kita baca ayatnya, dikatakan begini. Sebentar. Ayat 14. Tetapi aku mempunyai keberatan terhadap engkau, di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Sampai sini dulu. Apa itu ajaran Bileam? Kenapa kok dikatakan ajaran Bileam yang menyesatkan orang Israel? Kita harus flashback kepada kejadian sebenarnya di masa lalu. Satu kali ada seorang raja, Balak, itu takut sama Israel karena Israel ini adalah bangsa perjanjian yang diberkati Tuhan. Dia mengupah nabi dari Moab, namanya Bileam. Tolong dikutuk supaya Israel hancur. Rupa-rupanya usahanya itu gagal karena apa? Tiap kali Bileam mau mengutuk, Tuhan suruh memberkati 3 kali. Akhirnya apa? Kecewalah Balak. Siasatnya gak berhasil. Tuhan justru malah memberkati. Lalu tiba-tiba Bileam itu memberikan nasihat kepada Balak. Katakan nasihat. Nah, nasihatnya ini licik. Apa nasihatnya? Nasihatnya adalah minta supaya gadis-gadis bangsa Moab dan Amon itu menggoda laki-laki Israel. Dengan cara apa? Melalui pelacuran bakti. Katakan pelacuran bakti. Pada zaman itu praktek penyembahan berhala mereka itu di kuilnya itu ada pelacuran bakti. Jadi ada wanita-wanita yang memang ritual penyembahan berhalanya itu mereka harus berbuat cabul atau berzina. Salah satu ritualnya. Disitulah akhirnya tergodalah laki-laki Israel, padahal sudah dibilangin tidak boleh kawin campur, jangan bergaul sama bangsa-bangsa lain. Singkat cerita, akhirnya mereka masuk di dalam pesta penyembahan berhala mereka. Saudara, mereka makan sajian-sajian persembahan berhala tersebut. Plus mereka bersetubuh atau berbuat cabul, berbuat zina di depan dewa-dewa mereka. Akibatnya apa? Mereka dipukul Tuhan, kena tulah. Tuhan ngomong, bunuh semua laki-laki. Belum lagi mereka kena tulah, kurang lebih yang tewas pada hari itu. Ada 24.000 orang, sampai ada seseorang yang memadamkan amarahnya Tuhan dengan apa? Ada orang lagi bersetubuh nih, ditombak dua-duanya mati, baru redalah tulah itu, saudara. Kenapa ini jahat? Apa sebetulnya nasihat dari Bileam? Nasihat Bileam itu sederhana. Nasihatnya itu begini, kamu itu bangsa pilihan, kamu itu gak bisa dikutuk. Jadi apapun yang kamu lakukan, kamu gak bisa dikutuk karena kamu bangsa pilihan. Buktinya apa? Bileam mencoba mengutukmu, gak bisa. Tuhan suruh berkati. Jadi apapun yang kamu lakukan, since kamu adalah bangsa pilihan, itu gak akan ngefek. Singkat cerita, mereka kawin campur, mereka berzina, mereka menyembah berhala, makan persembahan berhala, yang membangkitkan penghakiman atau hukuman Allah atas mereka. Dengan sendirinya Israel hancur, gak perlu dikutuk. Saudara, do you mudeng? Nah, rupa-rupanya ada beberapa jemaat itu terkamiri, katakan terkamiri. Padahal Alkitab cuma ngomong beberapa jemaat itu menganut ajaran Bileam. Tapi Anda harus ngerti, kenapa kok Tuhan itu concern, karena ajaran itu seperti apa itu namanya? Kalau di dalam roti itu seperti apa? Ragi. Kalau ini dibiarkan, itu akan mengkamiri dan mempengaruhi segala sesuatu dan merusak gereja. Di zaman modern, ada pengajaran-pengajaran yang mirip. Beberapa ratus tahun di zaman itu muncul yang namanya antinomianisme.
Itu berasal dari kata antinomos, itu artinya anti hukum. Pengajaran antinomianism itu menolak hukum Allah karena mereka merasa mereka itu sudah hidup di dalam kasih karunia. Itulah sebabnya mereka bebas karena mereka itu sudah di dalam kasih karunia sehingga apapun yang mereka lakukan pasti tidak ada efeknya. Jadi mereka itu mengikuti hukum Allah, itu antinomianisme, mirip dengan ajaran Bileam pada zaman itu. Di zaman modern ini, beberapa tahun yang lalu muncul sebuah terms yang baru namanya hyper grace. Itu mirip-mirip dengan antinomianism, tapi ada sedikit perbedaan. Jadi hyper grace ini sebetulnya adalah jawaban dari ajaran yang satunya. Yaitu ajaran apa itu namanya? Yang ekstrim satunya, yaitu namanya legalistik. Legalism. Saudara, sehingga jadi munculnya pengajaran kasih karunia tapi kebablasan. Ada pengajaran yang gak sehat di situ. Padahal kebenaran kasih karunia itu luar biasa, itu membebaskan dan punya bobot kebenaran, tapi jadi hyper karena kebablasan. Sehingga muncul pengajaran karena kita ini sudah ada dalam kasih karunia, saudara, maka mereka menolak yang namanya bentuk kekudusan dan disiplin. Karena dianggapnya itu adalah sebagai bentuk penghukuman, bukan lagi under grace. Sehingga apa yang terjadi beberapa kebablasannya, karena Tuhan sudah mengampuni dosa masa lalu, dosa masa kini dan dosa masa depanmu, maka engkau tidak perlu yang namanya disiplin. Jadi kalau kamu berdosa nggak perlu Anda minta ampun atau minta maaf kepada Tuhan. Nggak perlu bereskan karena toh dosamu diampuni, dosa masa depanmu. Ajaran ini kelihatannya baik, tapi itu bisa, kalau itu diterima, itu membuat Anda, saudara, hidup itu nggak lagi peduli tentang yang namanya takut akan Allah, tentang kekudusan. Anda merasa bahwa Anda nggak mungkin bisa dihakimi karena Anda di bawah kasih karunia. Bapak Ibu, hati-hati. Saudara, kenapa? Di dalam Alkitab itu ada banyak peringatan. Di kitab Yudas ada orang-orang yang menyalahgunakan kasih karunia dengan hidup dari hawa nafsunya. Yang menentang satu-satunya penguasa di dalam hidup mereka. Mulut mereka mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kelakuan mereka tidak menunjukkan mereka tunduk di bawah ketuhanan Kristus. Itulah kesamaan antara ajaran Bileam, ajaran antinomianism, sama yang terakhir itu hyper grace. Ada sedikit perbedaan tapi mirip akarnya. Saudara, hati-hati. Saudara, itu sebabnya saudara, kalau Anda mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu bukan hanya di bibir. Siapa yang Anda tuhankan itu kelihatan dari perilaku Anda, katakan amin. Memang pengakuan Anda Tuhan, tapi kalau nggak ada bukti di dalam perilaku, gampangannya begini loh. Anda terancam. Kenapa terancam? Jangan-jangan Anda nggak selamat. Loh, berarti kasih karunia Tuhan nggak berlaku dong, berarti aku kehilangan keselamatan. Enggak. Jauh lebih dalam, jangan-jangan pertobatanmu palsu. Selama ini Anda belum lahir baru. Anda cuma mengaku di mulut, tapi itu nggak sejati pertobatanmu, sehingga nggak menghasilkan perbuatan yang tunduk di bawah Kristus. Karena kalau Anda betul-betul lahir baru, Anda nggak mungkin terus-menerus hidup di dalam dosa. Yang setuju katakan amin. Pasti ada kelihatan di dalam buah perbuatan. Pasti. Saudara, itu sama seperti kalau kucing kecemplung di kolam renang, dia akan segera naik. Pernah Anda lihat kucing kepleset kecemplung terus nyelam-nyelam hidup selama sebulan di situ? Nggak ada. Dia pasti akan keluar dari air. Kenapa? Karena nature-nya kucing nggak bisa hidup di air. Waktu kita lahir baru, kalau Anda betul-betul lahir baru, Anda lahir barunya itu karena pertobatan sejati, Anda bisa jatuh dalam dosa tapi Anda nggak mungkin tinggal di sana.
pasti ada dorongan untuk cepat-cepat bertobat. Karena nature Anda baru, katakan amin. Saya kasih contoh berikutnya yang lebih menjijikan. Misal, saudara tidur sama Anda punya adik atau punya anak atau punya itu masih bayi ngompol di ranjang atau pup di ranjang. Saya mau tanya, Anda ganti nggak itu covernya? Anda bersihkan nggak? Atau Anda begini, Anda malah guling-guling, malah Anda biarkan selama sebulan, Anda malah menghirupnya dengan enak ya tidur. Enggak. Kenapa? Karena Anda nature-nya suka bersihan. Begitu ada kotoran, Anda pasti ganti, Anda pasti bersihkan. Anda nggak mungkin hidup guling-guling, menikmati baunya dan menikmati kejorokannya. Nggak mungkin. Katakan amin. Sama seperti kucing, begitu kecemplung, nggak mungkin menyelam hidup di situ 2 bulan, nggak mungkin. Tapi ada tuh kucing yang menyelam. Oh, itu kucing jadi-jadian. Itu pasti kucing palsu. Itu jangan-jangan ikan yang pakai jubah kucing. Itu namanya Kristen palsu. Itu orang lahir baru yang mengaku sudah lahir baru tapi sebetulnya belum. Do you mudeng? Pantesan hidupnya dia nggak takluk kepada ketuhanan Kristus. Bukti yang lain adalah ada banyak peringatan di dalam Alkitab. Barang siapa berseru Tuhan, Tuhan tapi gak melakukannya, Tuhan berkata aku gak kenal kamu. Berarti ada peringatan di situ. Orang yang tidak hidup, siapa itu? Para penakut, pembunuh di kitab Wahyu. Para penjahat, orang-orang yang berzina dan sebagai pezina, pembunuh dan sebagainya, orang-orang yang berbuat kejahatan, mereka tidak mendapat bagian sedikit pun di dalam kerajaan Allah. Berarti ada peringatan. Hanya gara-gara Anda sekarang hidup di bawah kasih karunia bukan berarti Anda tidak hidup di dalam kekudusan dan menolak disiplin Allah. Hati-hati karena apa? Ada banyak peringatan. Makanya saya pakai kata terancam Anda. Jangan-jangan saudara Anda tidak diselamatkan. Saudara, karena apa? Kita memang diselamatkan karena anugerah bukan perbuatan. Tapi kalau keselamatanmu sejati pasti muncul perbuatan. Katakan amin sebagai bukti. Amin saudara. Jadi jangan-jangan kalau ada kucing menyelam, hidup berbulan-bulan di situ. Jangan-jangan memang dari sejak awal itu bukan kucing. Itu ikan berbulu kucing. Jangan-jangan itu Kristen palsu. Ada banyak saudara-saudara palsu. Saudara. Ada amin? Yang terakhir saudara, waktu saya mepet. Yang terakhir, mari kita baca ayat berikutnya dikatakan begini saudara. Nah ini mirip. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Nah, waktu saya selidiki ternyata pengikut Nikolaus itu 11-12 ajarannya sama Bileam. Dua-duanya mengajarkan lewat doktrin mereka akhirnya membuat jemaat itu kompromi. Jadi ajaran Bileam itu mengajarkan since kamu itu bangsa pilihan Tuhan, apapun yang kamu lakukan gak ada konsekuensi. Mereka kompromi akhirnya berbuat zina dan makan persembahan berhala. Antinomianisme ini kuno saudara. Itu menolak hukum. Karena merasa bahwa mereka itu hidup di bawah kasih karunia jadi mereka hidup di dalam kebebasan. Yang modern hyper grace itu mirip. Bedanya adalah mereka menolak disiplin dan kekudusan. Karena mereka hidup di dalam kasih karunia. Mereka hanya berkutat kepada status. Aku orang kudus semenjak saya diselamatkan. Tapi mereka enggak hidup di dalam pengudusan atau sanctification. Bedanya di mana? Status kita waktu kita selamat, kita ini dikatakan sebagai orang kudus di mata Tuhan, kita ini suci, katakan amin. Tapi jangan lupa Tuhan itu mendidik, mendisiplin kita supaya kita hidup dalam pengudusan. Kita menjadi serupa dengan Yesus, hati kita makin murni. Saudara, nah itu namanya sanctification. Nah ini yang ditolak sama ajaran atau doktrin kasih karunia yang bablas.
Makanya dikasih istilah hypergrace. Dan itu korbannya banyak loh saudara. Di Sulawesi Utara itu sempat GMS di mana ya, GMS di Tondano sama di Manado itu sempat terguncang pada waktu itu karena gerakan aliran ini. Mereka itu sampai berhenti kerja, nggak perlu berdoa, nggak perlu saat teduh, nggak perlu minta ampun kalau buat salah. Kenapa? Karena segala bentuk disiplin itu dianggap hukum Taurat. Loh, salah kaprah. Makanya mereka ada yang jadinya apa? Males-malesan, nggak perlu hidupnya pergi ke diskotik. Nggak apa-apa, aku diselamatkan, dosa masa depanku sudah diampuni. Jadi hari ini kalau aku berbuat dosa, nggak akan ada konsekuensi. Bahaya saudara, mirip-mirip dengan antinomianism. Terus ada yang pengajaran Nikolaus. Saudara, sama Nikolaus itu mengajarkan bahwa saudara, kita itu bisa kompromi, kita bisa melakukan apa yang sudah apapun yang kita mau, khususnya di area penyembahan berhala dan perjinahan itu nggak apa-apa. Karena kita secara rohani sudah ditebus, jadi segala sesuatu yang kita buat di dalam tubuh fisik ini, walaupun itu bertentangan, itu nggak akan mempengaruhi. Hati-hati saudara, ini mirip-mirip dengan gnostik. Sesuatu yang di luar tubuh itu nggak mempengaruhi. Hati-hati, apa yang Anda lakukan dengan tubuh fisik Anda, itu sangat mempengaruhi. Itulah sebabnya poin ketiga saya tulis. Sebetulnya lengkapnya itu jangan kompromikan kemurnian seksual Anda. Lebih khusus ngomong tentang dosa-dosa seksual. Saudara, kalau Anda berpikir di masa lalu dengan masa sekarang, saudara, temptation-nya itu sama. Bahkan di masa lalu itu lebih mengerikan saudara. Karena di masa lalu yang namanya zaman-zaman dulu, yang namanya percabulan, pornografi itu jadi seni dan jadi budaya yang diumbar. Bahkan beberapa praktek agama pada waktu penyembahan pada zaman itu, penyembahannya itu pelacuran bakti. Jadi berhubungan seks di luar pernikahan itu sesuatu yang merupakan seni atau budaya bahkan ritual penyembahan. Jadi temptation-nya itu nggak kalah berat dengan zaman modern. Zaman modern mungkin masih ada laws yang memberikan. Tapi bedanya di zaman dulu nggak ada teknologi. Bedanya zaman sekarang, kalau zaman dulu orang harus berzina itu pergi ke kuil atau pergi ke tempat-tempat pelacuran. Zaman sekarang Anda bisa lakukan, siapapun bisa lakukan dengan gadget mereka. Bedanya ada teknologi. Makanya zaman dulu sama zaman sekarang 11-12. Bedanya zaman sekarang aksesnya lebih mudah. That's why hidup di zaman sekarang kalau Anda tidak secara sengaja. Karena budaya kita itu yang pertama. Karena teknologi, akses yang mudah itu membuat kita mudah jatuh di dalam dosa-dosa seksual. Saudara tahu perselingkuhan itu meningkat sejak ada sosial media? Gara-gara terkonek dengan mantan, dengan segala gara-gara terkonek zaman dulu ada Friendster, lalu ada Facebook. Gak salah Friendster, gak salah Facebooknya, teknologi itu netral. Tapi gara-gara itu jadi connect. Pertama say hi, chatting, akhirnya makan siang bersama. Atas nama teman lama. Makanya hati-hati, sudahlah kalau itu mantan sudah gak usah lah berhubungan. Temen kok temen, gak bisa. Saudara, kalau istrimu keberatan, suamimu keberatan, tinggalkan lebih baik, putus hubungan sama sekali gak usah ada hubungan. Kenapa? Saudara, perselingkuhan terjadi gara-gara ada sosial media. Do you mudeng? Yang kedua, budaya sekarang. Budayanya adalah menikah lebih lambat, tapi apa? Cari pengalaman lebih banyak. Makanya gaya pacarannya apa saudara? Gaya pacarannya itu coba-coba. Coba-coba, lalu yang kedua, kalau Anda coba-coba berarti Anda pasti suka putus nyambung. Bayangkan kalau Anda pacaran 16 kali sebelum menikah,
Anda sudah terlatih untuk putus, untuk cerai. Anda sudah terlatih untuk gak setia. Kalau Anda 16 kali, bangga lagi, ada yang bangga. Aku dulu sebelum menikah, aku pacaran 16 kali sama orang yang berbeda. Saudara, itulah sebabnya angka perzinahan itu naik. Kenapa? Karena orang membudayakan pacaran untuk coba-coba. Disitulah banyak orang jatuh di dalam seks pranikah, ketidakkudusan. Saudara, do you mudeng? Lalu yang ketiga, bertumbuhnya sense of entitlement. Orang di zaman modern itu work hard, play hard. Maksudnya apa? Aku merasa berhak untuk mendapatkan apa yang aku tidak dapatkan dari pasanganku. Kalau pasanganku tidak memenuhi kebutuhanku, aku cari tempat lain. Karena aku kerja begitu keras, aku layak untuk dapat hiburan atau entertainment. Merasa berhak, akhirnya jatuhnya kepada dosa-dosa seksual. Saudara, 3 ini yang menyebabkan di zaman modern, saudara, itu juga gak kalah beratnya dengan zaman itu, zaman surat ini ditulis. Saudara, apalagi zaman sekarang, saya lihat ya, dulu kita nyebutnya itu kumpul kebo. Tapi sekarang istilahnya apa? Co-living. Hidup bersama. Toh nanti kan aku menikah sama kamu, daripada kita sewa tempat kos berbeda, lebih hemat kalau kita tinggal bersama. Namanya co-living. Saudara, terjadilah namanya laki-laki perempuan konslet. Tetapkan batasan. Alkitab katakan 1 ayat, setelah itu saya selesai. Haleluya. 1 ayat. Saya kok mesti mepet-mepet, ini yang salah pasti praise and worship-nya. Agak lama. Ya orang sombong itu merasa paling benar. Gak pernah salah. Sebentar. Efesus pasal yang Sebentar. 5 ayat 3. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakan disebut saja pun jangan di antara kamu sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Percabulan, rupa-rupa kecemaran. Disebut saja pun jangan. Bahasa Inggrisnya, even a hint of sexual immorality and of any kind of impurity. Jadi a hint, ada hint sedikit pun tentang ketidakmurnian seksual, itu jangan ada padamu. Hati-hati saudara, tetapkan batasan. Saudara, kalau Anda perempuan, saudara, Anda punya sosial media, gak usahlah joget-joget. Kalau jogetnya masih appropriate, masih gak apa-apa. Tapi kalau Anda mulai menampilkan sesuatu, punya sense of sensual, itu sudah hint of sexual immorality. Itu sudah hint. Kalau Anda dari keluarga Kristen, ajarkan anak-anak perempuanmu. Halo, amin. Saya juga ngomong sama anak-anak perempuan saya. Saudara, jangan macam-macam. Nah, mereka puji Tuhan gak ada hasrat sedikit pun. Saudara. Yang kedua, tetapkan batasan. Laki-laki perempuan, kalau bukan pasangan Anda, jangan ada di tempat yang tidak ada orang berduaan. Apalagi dalam konteks pelayanan konseling, no. Kenapa laki-laki perempuan itu plus sama minus? Seperti magnet. Kalau Anda dekat sampai satu titik, pasti akan nempel. Pasti konslet. Tapi gimana kalau ada anak AOG, jam 8 malam, gak ada yang nganterin. Kan aku sebagai laki-laki, pemimpin rohani, harus nganterin kan. Saya sudah umur 45, itu loh anak umur 20-an. 45 ke 20 konslet. Sudah lebih baik, ya kalau gak bisa, ya ajak orang dulu, ajak istrimu dulu, untuk nganterin bareng-bareng. Kalau gak bisa, minta tolong yang lain, jangan berduaan di mobil. Walaupun itu masih SMA, aku sudah umur 50, konslet. Plus sama minus, itu konslet.
Zaman sekarang plus sama plus aja konslet. Ruwet kan zaman sekarang ini. Saudara. Ya kalau saya tahu kalau seseorang itu punya kecenderungan seksual yang lain, walaupun dia sesama laki-laki, ya saya minta ditemenin. Saudara. Karena apa? Dia mengandung listrik. Halo, amin. Yang ketiga, bisakah Anda kalau punya gadget, hari ini saudara, sosial media saya itu punya adminnya. Bahkan laptop saya itu terhubung sama admin ICT. Jadi apa yang saya tonton, apa yang saya buka, apa itu semua terekam, kelihatan. Saya nggak ada kode-kode khusus, jadi istri saya bisa buka, semua bisa buka, malah nggak ada passwordnya. Bukan berarti nggak ada pengaman loh, ada pengamannya ICT kita. Gitu ya, ada kode, apalah dan sebagainya. Saudara, tapi hati-hati, kalau Anda butuh itu kasih batasan. Kalau perlu ada orang lain, itu bisa kasih kalau Anda mulai browsing ke tempat-tempat itu, muncul notifikasi di teman anggota CG-mu. Kalau Anda memang Anda tahu bahwa itu adalah menjadi celah atau rentan bagimu. Amin saudara. Berikan batasan, boundaries. Ini akan menjagaimu supaya Anda tidak kompromi, apalagi kalau Anda bentuknya itu doktrin. Gak apa-apa, toh semua sudah melakukan, zaman sudah berubah. Saudara, karena itu bisa menghancurkan pernikahan saudara. Katakan amin. Apalagi kalau pasanganmu itu keberatan sama yang namanya reuni. Ya sudahlah, seumur hidup gak usah reuni kalau pasanganmu keberatan. Karena mungkin Anda punya sejarah, ada mantan-mantan. Saudara, kalau itu sudah ada mantan, kalau pasanganmu keberatan, drop it seumur hidup, sorry aku gak bisa ikut. Amin. Lebih baik aku kehilangan teman daripada hubungan pernikahanku rusak gara-gara mantan. Duyung mudeng, saudara? Mari kita bangkit berdiri.